Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syaiful Bari. Oke, malam ini saya kembali hadir untuk sharing, berbagi tips dan tutorial bagaimana cara mudah membuat minuman kopi mocha atau mochaccino dengan menggunakan mesin kopi rumahan ya, home use, baik itu espresso mesinnya maupun espresso grindernya. Oke, langsung saja yuk ke sini. Oke, jadi untuk mesin kopinya ya, mesin espressonya ini saya pakai 3605. Harganya kurang lebih di bawah 2,5 juta ya. Lalu untuk mesin penggiling kopinya ini saya pakai Maquinos L20 ya. Ini kalau nggak salah harganya sekitar 3,5 jutaan lah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Oke, sip. Jadi tips pertama dari saya, jangan lupa gunakan bahan baku yang berkualitas, oke? Mulai dari coklatnya, kopinya hingga susunya. Kenapa? Karena memang sebenarnya ya mochaccino itu ya bahan dasarnya itu 3 ya. 1 ada coklat, 2 ada kopi atau espresso, dan 3 ada susu yang kita akan steam untuk yang hotnya. Seperti itu teman-teman ya. Itu kopi mocha yang klasik. Sip. Nah, resepnya kali ini saya menggunakan coklat dari Jago Minuman ya. Ini bubuk ya. Oke, deketin. Bubuk ya. Ini disarankan 10 sampai 12 gram. Oke, tuang dulu ke sini. Ya kan? Sip. Nah, berikutnya kita akan bikin kopinya ya. Oke, bikin espressonya. Ini untuk kopinya saya menggunakan coffee blend ya, house blend dari Brewpur. Oke, lalu untuk susunya saya pakainya itu fresh milk Greenfield ya. Nah, semua itu bisa kalian cek nanti di deskripsi video ini kalau mau beli bahan baku ya. Oke. Nah, karena ini mesin home use ya, itu biasanya dusnya jangan berlebihan ya, agak susah untuk mesin home use. Ya 18 gram aja. Jadi ini kita kurangi. Teman-teman mau pakai yang single ataupun yang double silahkan. Oke. Kali ini saya pakai yang double aja. Oke. 18 pas. Kita akan gunakan Brewpur Coffee Blend ya. Oke. Ya agak munduran. Oke, saya akan tamping. Ya kan. Distribusi dulu. Oke. Kita pakai ini aja. Ya. Oke, good. Nah, kita akan insert, langsung kita akan brew di sini ya, yang sudah ada coklatnya. Nanti kita akan campur. Jadi tips kedua, pastikan ketika mencampur antara coklat sama kopinya itu benar-benar merata, begitu ya. Oke. Sip. Ya, sini tuh ya, langsung kita akan brew. Ya, mesin home use ya, mesin rumahan ya. Saran dusnya jangan terlalu berlebihan gitu ya. Oke. Oke, ini kita pakai 15 detik kurang lebih. Oke, ini hasilnya 39,7 ya. 39,7. Tadi kopinya berapa itu? 18 ya. Jadi 18 sekitar 1:2, sedikit ya. Nah, ini tips kedua. Pastikan ya, ketika kita mencampurkan antara coklat sama kopinya itu betul-betul mixing ya, betul-betul merata. Karena itu disarankan ya gunakan whisk kayak gini nih. Ini dari bambu nih ya. Biasanya ini dipakai untuk melarutkan matcha dan lain sebagainya. Jadi kali ini kita pakai untuk melarutkan antara coklat sama kopinya ya, espressonya. Oke.
Nah, teman-teman, ini sebenarnya masih bisa ditaburi coklat lagi gitu ya di atasnya. Itu pilihan ya. Tidak apa namanya, tidak wajib gitu loh ya. Rata-rata begitu ya, rata-rata begitu. Oke, nih misalnya, ini saya taburi coklat sedikit saja ya. Oke, sedikit saja. Oke, segitu. Oke, ini saya letakkan dulu di sini. Sekarang ya, tips yang ketiga, lakukan steaming dengan proper. Nah, teman-teman, ini kan mesin home use, ya, mesin rumahan. Saya sudah bikinkan ya panduan atau tutorial bagaimana cara steam susu yang proper menggunakan mesin ini. Mulai dari stretchingnya, aerasi ya, rolling atau rotasi, vortex gitu ya, dan juga heatingnya ya. Stretching, rolling, heating sudah ada ya. Nah, ini karena home use, kita perlu ini dulu ya, ke mode steam. Oke, jadi butuh waktu pastinya ya. Oke, ini susunya saya sudah takar, ini sekitar 180 sampai 190 dengan menggunakan cup yang 210 ya. Gitu ya, teman-teman. Oke. Sambil menunggu, ini kita bisa aduk-aduk kayak gitu. Oke, ini belum siap nih, nanti biasanya kalau sudah siap dia tidak berkedip-kedip ya. Nah, sekarang sudah siap. Termoblok ya. Oke. Nah, tip yang ketiga, lakukan steaming ya, mulai dari stretching, rolling, heating ya, aerasi, rotasi, dan panasnya susu gitu ya. Nah, ini home use jadi agak lama, agak boring ya untuk teman-teman barista gitu ya, tapi untuk pemula lumayan. Oke. Biasanya ini butuh waktu sekitar 50 bahkan 1 menitan ya. Oke. Tuh di awal-awal tekanannya hampir tidak ada. Perhatikan video untuk teman-teman yang punya mesin ini gitu ya. Santai aja. Biasanya ada sedikit bubble ya. Nah, ini nggak terlalu banyak bubble-nya. Ini bagus. Misalnya teman-teman steaming ada bubble di awal, jangan panik ya. Nanti pelan-pelan ya, seiring waktu steaming ya, seiring tekanannya mulai naik begitu ya, ada rotasi, nah, bubble itu biasanya akan hilang ya ke apa namanya, mengikuti putaran dan pusaran susu ya, atau vortex. Itu yang disebut dengan rolling ya, teman-teman ya. Nah, kayak gini nih. Tuh ya. Ini waktunya sudah 44. Oke. Sekitar 50-an kita berhenti. Oke, sip. Bahkan bisa 1 menitan loh ya. Oke. Nah, tuh masih bagus ya. Ini kita lap dulu. Nah, inilah tip yang keempat di bagaimana kita menuang susunya ya, di puring namanya. Oke. Di puring ya. Jadi puringnya ini kalau mau dibuat gambar silahkan, nggak ada gambarnya juga nggak apa-apa ya. Kayak gini kurang lebihnya ya. Ini diving, canvassing. Oke, sip. Baru landing. Oke, ini tulip ya. Oke. Ya, satu lagi. Finish. Oke, selesai ya. Ini tulip, oke. Jadi warnanya lebih cenderung ke coklat ya, karena ada campuran coklatnya itu teman-teman, oke? Gitu ya. Jadi saya ulang untuk tipsnya ya, gunakan bahan baku yang baik, yang berkualitas baik begitu ya. Mulai dari coklat, dari kopi, dari susu gitu ya. Nanti ada di deskripsi link pembeliannya. Terus kemudian yang kedua, pastikan ya ketika mencampur antara coklat sama kopinya itu mixing, larut, gunakan ya ini dia yang tadi ya. Ini banyak kok di Tokopedia, di Shopee banyak yang jual ya, Wish gitu ya, dari bambu. Terus steamingnya jangan lupa stretching, rolling, dan heating ya, aerasi, rotasi vortex, dan juga panasnya si susu. Nah, ini dia di puringnya ya, menuang susunya itu kan banyak, lumayan banyak ya. Tadi kan saya pakai double gitu ya. Belum juga masih ditambah dengan coklat. Jadi volume cup sudah keisi banyak gitu ya. Nah, itu hati-hati, biasanya butuh challenge atau tantangan sendiri ketika membuat pola. Saya membuat pola yang sederhana tadi ya, tulip ya, 5 layer atau 5 daun. Sekarang saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf lagi berdiri ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak. 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 Teman-teman, silahkan dicoba ya. Dan kalau sudah mencoba, ya, mari berbagi pengalaman di kolom komentar.
Saya kira seperti itu ya untuk sharing-sharing ya untuk tips dan tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa menonton juga video-video yang lainnya di channel saya ya, di channel Syaiful Bari ini. Terima kasih atas supportnya selama ini.